Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama. Ya. Ada banyak pertanyaan yang masuk. Untuk kali ini sangat menarik ya. Yang pertama yaitu datang dari Bapak Hanan asal Bogor yang menanyakan terkait konsep takdir. Yang mana kita itu biasanya menerima kalau takdir itu takdir baik. Tapi ada kalanya kita itu tidak bisa menerima terkait takdir buruk. Ya, bagaimana sikap kita menjelaskan kepada orang tersebut? Seperti itu, Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Saudara Hanan di Bogor tentang konsep takdir ya. Takdir ini tentu satu dari 6 arkanul iman, ya kan? Berarti seorang muslim itu punya kewajiban untuk al-iman bil takdir. Bahkan al-iman bil qada wal qadar. Iya, apa itu qada dan qadar? Para ulama mutakallimin ya tentu saja menjelaskan. Secara harfiah takdir itu kan ketentuan. Iya. Dan menjelaskan takdir itu adalah ukuran kepastian. Iya, tentu Allah lah yang memberikan ukuran itu. Berapa lama seseorang itu hidup, ya, berapa lama lagi dia menjalani hidup ini. Berapa lama perjuangan, itu kan ukuran. Ya. Lamanya hidup di dunia ini. Iya, lamanya berjuang. Contoh misalnya Hamas itu berapa lama lagi sampai Israel itu hancur. Itu takdir, ya kan? Iya. Manusia itu tentu saja membuat perencanaan ya untuk berbuat yang sungguh-sungguh ya, yang serius ya kan, tentu untuk berjuang ya, mempercepat ya, menjemput takdir itu, istilahnya menjemput takdir ya kan, ya. Takdir kemenangan atau takdir kesembuhan bagi seseorang yang sedang diuji sakit, sakit, ya kan, itu takdir. Jadi Allah lah yang tentu saja pada waktunya dan dengan bentuk dan ukuran ya yang Allah tentukan, ya Allah berikan, ya itu ya. Manusia berusaha memohon kepada Allah, berdoa dan berikhtiar, termasuk berobat, ya kan, tentu saja berlatih, itu kan bagian daripada usaha. Nah, manusia diberikan al-hurriyah, kebebasan ya kan, mau menjemput takdir atau tidak, ya kan, sungguh-sungguh atau setengah-setengah, yaitu terserah, ya kan. Maka kesungguhan, keseriusan itu kan rezeki. Kelemahan itu juga adalah tentu saja harus diatasi. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Iya kan. Sunatkan ya tiap hari ya,
lebih di Pagi afdol ya tentu saja pagi hari, ya kan. Iya, aku memohon kepadamu, berlindung ya kepadamu dari kelemahan, dari malas, dari takutan, dari dikalahkan oleh manusia. Ya, ya itu tentu itu harus diusahakan. Nanti dengan memohon kepada Allah dan berusaha, ya ketemulah ya doa dan ikhtiar, maka Allah ya menetapkan ya takdirnya, gitu kan. Ya, setelah terjadi disebutlah qada itu kan. Jadi takdir yang diupayakan dengan kesungguhan, mujahadah ya, dan doa, yaitu lalu ketemulah antara mujahadah dan doa, dan itu adalah kebebasan manusia. Bebas untuk bermujahadah atau tidak, ya kan. Nah, ketika dia melakukan mujahadah dan doa, lalu Allah memberikan taufiknya, ya terjadilah takdir ya dari langit, ya kan. Ya, yang terjadi berarti yang terjadi ya, ya setelah terjadi menjadi sesuatu yang faktual, itulah qada. Oh. Ya. Pasti itu yang terbaik, Pak. Ya, khair wa syarr itu kan ya pilihan Allah, ketentuan Allah. Maka ada takdir itu atau qada yang baik, qada yang buruk. Ya. Dua-duanya itu diimani. Iya. Kadang kebanyakan bisa menerima kalau takdir yang baik, ya. Tapi kalau yang buruk itu kadang orang kecewa, putus asa. Bagaimana menjelaskan seperti itu? Ya, berikhtiar itu tentu disadari, harus disadari. Kalau serius akan mendapatkan, menjadda wajada. Siapa yang serius akan mendapatkan hasilnya. Makin kuat keseriusannya, makin bagus hasilnya. Kan begitu. Yaitu sunatullahnya sudah seperti menjadi itu. Sunatullah. Ya. Jadi manusia menjalani takdir sesuai dengan sunnatullah, garis sunnatullah. Ya. Ini mau menghafal Al-Quran, ya kan, hifdzul Quran, itu jalannya seperti itu. Bagaimana? Ya tentu saja al-hifdzu tahfiz, ya kan, kemudian sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh plus berdoa kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan, maka ketemulah itu taufik Allah, itulah takdir yang baik insyaallah. Jadilah seorang hafidz qadanya begitu ya. Ketika qada itu tentu saja kita mensyukuri ya, dirinya, ya orang tuanya, ya lembaganya, kan begitu. Ya itulah jadi antara ya konsep takdir lalu konsep qada. Dan segala sesuatu itu ya ada takdirnya. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Segala sesuatu itu ya dalam pandangan Allah, dalam hadrat Allah ada bimiqdar, ada ukurannya. Ya ukuran lamanya berapa, lalu ukuran kuantitasnya, kualitasnya berapa, ya. Iya. Tentu sebagai manusia yang punya kewajiban berikhtiar mencari ya yang lebih cepat, kan begitu ya. Yang lebih bagus kualitasnya, yang lebih kuat kuantitasnya. Nah, itulah bagian ikhtiar manusia. Ya. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Novel asal Bogor yang menanyakan terkait mengapa dalam Islam ada perbedaan pendapat di antara ulama ya dalam menginterpretasikan Al-Quran dan hadis. Ya, bagaimana kita
memilih mana yang sesuai ataupun tidak, seperti itu. Ya, seperti dimaklumi tentu saja Al-Quran itu bil lughah al-arabiyah, ya kan. Orang-orang Arab saja yang tentu saja paham dan fasih lughah Arabiyah ketika membaca ayat Al-Quran, ya, apalagi menafsirkan Al-Quran kan tidak satu, tidak tunggal, ya. Makanya ada ya tilawah itu sampai 6 model tilawah, ya kan. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa Al-Quran ini turun dengan ya 7 bahkan, ya, dengan 7 huruf kiroat, maksudnya kiroat, ya, yang sampai kepada kita akan ada kiroah, disebutnya kiroah sabah, ya kan, berarti model, ya kan. Tentu ada seorang qori dan mukrinya, ada Qalun, ada Ibnu Katsir, ada itu dan ini, ya kan. Nah, itu ayat Al-Quran, bagaimana membacanya saja kan, iya kan. Apalagi memahaminya berarti. Ya, menafsirkannya, ya. Tafsir yang sudah jadi kitab saja kan puluhan, ya kan. Nah, gitu. Puluhan itu kan. Ada tafsir A, tafsir B, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Maraghi, ya kan. Dan yang lain-lain. Nah, jadi dari tabiat lughah al-arabiyah, karakter bahasa Arab itu kaya, ya, jadi bukan membingungkan, justru iya kaya, iya, dibacanya itu tidak hanya satu bentuk gitu, iya, itulah kaya. Maknanya ya tidak hanya satu tafsiran, ada beberapa tafsiran, ya kan, itu kaya, dan itu tentu akan menjadi rujukan, ya, ilmu, ya kan, itulah Al-Quran itu kan. Satu surat saja, misalnya sebutlah surat Al-Fatihah, ya kan, itu saja cara membacanya kan tidak satu model, iya kan, ada As-Sab'ul Masani wal Quran al-Azim. Aku diberikan As-Sab'ul Masani, 7 surat yang mirip, gitu kan. Artinya disebut mirip itu, walaupun itu tidak sama, tapi mirip, ya kan. Wal Quran al-Azim, dan Al-Quran yang agung ini. Nah, maka As-Sab'ul Masani disebut surat Al-Fatihah karena memang 7 ayat diulang-ulang, ya kan, diulang-ulang, ya. Tapi cara membacanya juga tidak hanya satu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu kan para ahli qiraah begitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada yang membacanya ziratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, tentu maknanya agak berbeda, tapi tujuannya sama, ya kan. Itu tentu nanti semua diajarkan bagus, ya kan, supaya karena Al-Fatihah itu ya tidak boleh lupa, tidak boleh salah, ya kan, dalam sholat itu. Jadi rukun, karena rukun yang paling utama adalah tilawatul Quran. Aqra bima tayassara minal Quran, bahkan disebutkan Al-Fatihah, ya kan, ya. Maka
Nah, santri itu perlu dites tuh. Bacaan surat Al-Fatihah, ya, yang lain-lain itu ya bisa selintas saja begitu kan. Tapi huruf, maka dalam tulisan ulama kan wajib Al-Fatihah itu al-muhafadzah bijami'i hurufiha, al-muhafadzah bijami'i tasydidatiha, tasydidnya, wal muhafadzah bijami'i, iya kan, madnya, iya kan, itulah Al-Fatihah. Maka menjadi rukun dalam sholat, tidak boleh lupa, tidak boleh kurang, ya kan. Maka disebut umul kitab, umul Quran, ya, menjadi induk ibunya kan, ya. Dan umud doa, ya, doa itu ya induknya ya Al-Fatihah itu, iya. Ya, sebelum dan sesudah berdoa itu ya Al-Fatihah itu, Masya Allah, ya kan, ya. Maka ada ulama ya kalau punya hajat ya gampang saja, tapi asal baca Al-Fatihah yang banyak, ya kan, dengan khusyuk, ya tentu saja insya Allah. Sebab ya Al-Fatihah itu adalah memang menjadi mukjizah. Ada yang digigit ular, ya kan, di zaman sahabat Nabi digigit ular berbisa. Wah, cari obat dan itu ini, waduh, mana ini kan? Ya udah, cari yang obat yang paling mujarab, ya kan, yaitu Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah kan, begitu. Ya, alhamdulillah. Ya, syufia. Ya, sampai Rasulullah dulu para sahabat yang membacakannya itu mendapat semacam hadiah lah ya dari ketua kampung, ya, ketua kampung yang sembuh itu, ya, ngasih makanan lah atau hadiah begitu kan, ya. Sampai ya ceritanya ke Rasulullah SAW, ya mungkin Rasulullah menggoda lah begitu, mana itu ada lebihnya enggak gitu kan, lebihnya tadi hadiah atau makanan itu kan, ya itu kan Rasulullah suka canda tapi hak begitu kan, ya begitu. Artinya Rasulullah mengiktiraf, menerima kan, saya memberikan dawa atau jampi atau pengobatan dengan ayat Al-Quran, wabil khusus suratul Fatihah, begitu. Itu fakta itu, ya kan, ya. Nah, itu mengenai perbedaan itu, ya kan. Perbedaan itu adalah hikmah, ya. Bahkan ada hadis, ya, atau athar lah, ya. Ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Ya, rahmat. Betul, ya kan. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz itu kan, ya, pengen menyatukan paham begini supaya gampang, ya. Ya nggak bisa, karena para sahabat itu sudah bertebaran. Ada sahabat yang menjadi tokoh di misalnya Irak, ada yang menjadi imam atau ustadz di Basro, ada yang menjadi imam di Madinah, di Mekah, iya kan. Dulu begitu, ya. Setelah sahabat kemudian tabi'in, setelah tabi'in. Jadi para asatid itu bertebaran. Alhamdulillah sekarang juga begitu kan. Ada ustadz yang mendirikan pesantren di mana, Bekasi, di Ciamis dan lain-lain begitu. Itulah untuk menyebarkan ilmu.
alimu kan, ajarilah ya kan. Ya, dan ta'allamu, belajarlah. Itulah apa namanya, perbedaan yang menjadi rahmat, menjadi keberkahan, ya begitu ya. Itu wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Rizky asal Cikarang yang menanyakan terkait bagaimana menjelaskan konsep jihad dalam konteks dunia modern yang sering diartikan sebagai kekerasan ataupun terorisme. Apakah masih relevan atau? Iya. Jihad itu kan jihad fi sabilillah, ya kan. Jihad haqqo jihadi, yang serius, yang sungguh-sungguh. Kalau jihad nama saja al-jahdu itu kan mengerahkan tenaga, mengerahkan potensi, mengerahkan kesungguhan. Itu al-jahdu atau al-juhdu. Iya, mengerahkan itu fisabilillah, di jalan Allah adalah jihad namanya. Ya, kalau mengerahkan tidak di jalan Allah ya bukan jihad. Sebab orang bisa saja menggunakan hartanya, tenaganya tidak di jalan Allah, ya bukan jihad. Makanya adalah fisabilillah, ada fisabilit togut. Nah, ada, ya kan? Ada orang juga hartanya kan dibuang-buang seperti itu, kita lihat ya kan, dalam apakah sebutlah pilkada lah atau apa kan begitu ya. Apakah itu kategorinya jihad? Kalau fisabilillah jihad, mengerahkan tenaga, waktu, dana, ya kan, itu, dan banyak miliaran ya kan atau lebih kan. Tapi kalau tidak fisabilillah, nah itu tentu saja bukan jihad. Yaitu pasti kalau di jalan Allah itu, di dunianya itu adalah tentu saja berkah. Sebab tujuan yang dicari di dunia itu ujung-ujungnya hanya berkah saja. Apapun begitu, ada keuntungan tapi yang berkah. Iya begitu kan. Dapat uang berkah, jabatan berkah, dapat ilmu berkah. Gitu. Itu di dunia begitu. Berkah itu tidak ada yang tidak baik. Ya, al khair, ziyadatul khair itu berkah. Iya kan. Iya. Ini seorang dapat ilmu lalu diajarkan tambah ya kan bagi dirinya dan bagi muridnya. Begitu itulah. Jadi tidak ada jihad itu ya kalau fisabilillah pasti kan berkah, pasti baik. Jadi kalau ini ada kekerasan, ya itu tentu saja salah, itu melenceng. Kan. Melenceng, kekerasan yang tidak memberikan keberkahan, kemanfaatan, ya kan. Bahwa bentuk daripada jihad itu ada perlawanan, ada ya terhadap orang-orang kafir misalnya kan, bahkan harus perang kan begitu ya. Ya perang itu memang bentuk bukan kekerasan. Iya, bukan kekerasan, itu adalah orang jahat itu kan harus dikalahkan. Iya kan. Dulu di zaman PKI itu kan jahat, mereka akan membunuhin orang-orang. Itu harus bagaimana ya, harus dikalahkan supaya mereka tidak melakukan lagi ya. Maka tindakan terhadap orang-orang jahat itu adalah kebaikan. Bukan ya, kan? Kekerasan. Bukan. Itu jadi bentuknya yang harus dilihat, konteksnya itu apa ya kan ya. Ya apa namanya? Ustadz ke muridnya yang bandel ya kan. Ya bisa saja dijewer ya kan, itu dengan kasih sayang. Bukan dengan kekerasan atau dipukul dengan tongkat ya kan, bukan menyiksa ya, supaya ada jadi perhatian begitu ya kan. Itu takdib namanya, takdib, memberikan adab yang tadinya kurang adab
diingatkan itu kan, sehingga lebih beradab. Itulah ya jihad itu kan. Jadi jihad itu mentakdib orang-orang kafir supaya beradab, ya kan. Mentakdib orang-orang kafir supaya beradab, begitu. Itulah ya tentu saja substansi daripada jihad, ya? Jihad itu. Makanya fisabilillah. Fisabilillah. Ya, fisabilillah pasti khair, barokah. Iya kan. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Rista asal Bogor yang menanyakan, apakah Islam benar-benar memuliakan perempuan? Mengingat ada banyak kasus ataupun isu seperti pernikahan anak di bawah dini, poligami, warisan yang dianggap tidak adil. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Iya, manusia itu kan tadi kan ada kebebasan. Kebebasan itu ada didorong oleh akal, ya, akal pikiran, didorong oleh nurani, ya kan, hati, ya di situ kan. Bebas, ya kan. Di situ ada syahwat, ada apa namanya, hawa nafsu. Jadi yang memberikan dorongan dan kekuatan pada manusia itu pertama adalah ruhani, ya kan. Ada syahwat, hawa nafsu, ada ya tentu saja kekuatan fisik, ya kan. Orang marah itu kan mukul misalnya kan. Nah, kenapa mukul? Karena ada syahwat, ya, hawa nafsu. Ya, kemudian tangannya ya disuruh untuk memukul. Jadinya ada celaka, ya kan. Tapi kalau guru itu kan kasih sayang. Di situ adalah ruhaninya yang bekerja, kasih sayang. Ya, anaknya saja kan diciwit ya sama bapaknya, ya kan, dicubit. Ya, kan begitu rahmah. Bukan syiddah, ya kan, tapi rahmah, ya. Itu perempuan itu dari sisi apa fisik ya dibanding laki-laki itu kan kurang kuat, ya, lemah, ya kan. Nah, maka ada hadis bahwa perhatikanlah mereka yang lemah, yang memerlukan kasih sayang. Maksudnya ya perempuan, ya kan. Perempuan itu. Jadi dasarnya itu justru ya kepada perempuan itu rahmah. Karena perempuan itu ada kekurangan tenaga, kekurangan termasuk juga ya kekurangan ya apa namanya pikirannya dibandingkan dengan laki-laki, ya kan, gesitan laki-laki. Maka ya kasihanilah mereka yang lemah itu kan. Dasarnya justru untuk rahmah kepada perempuan itu. Maka Al-Quran itu bahkan ada nama-nama ya yang perlu dikasih sayang, yaitu perempuan. Jadi nama surat kan, surat Maryam. Ya. Ada jadi surat An-Nisa, ya kan. Jadi semuanya adalah untuk ya memberikan kasih sayang kepada perempuan. Ya. Tidak boleh dipaksa-paksa dengan kekerasan atau tidak dengan kekerasan perempuan itu. Ada menyebut soal warisan misalnya. Justru perempuan itu kalau anak perempuan 2, ya kan, anak perempuan 1 itu kan dapat setengah, ya kan. Kalau 2 orang 2/3 banyak, ya kan. Kalau anak laki-laki ya dia
dapat sisa saja. Sisa itu bisa dapat, bisa tidak dapat, ya kan? Jadi tidak ada jaminan. Nah, jadi justru harus perempuan itu dapat dia bagian minimum itu setengah. Ya, kalau lebih tentu saja sulusa 2/3. Itu jadi jangan hanya lihat dapat setengah dari laki-laki. Nah itu ya, jadi harus paham secara keseluruhan dia kan. Kalau bersama dengan anak laki-laki, ketarik justru anak laki-laki itu dengan perempuan. Syuraka fis sulus, sepertiga gitu kan. Nah, jadi itulah di perempuan ya sejak awal itu memang diberikan kasih sayang ya setelah besar tentu saja harus diberikan porsi perhatian yang lebih gitu ya, dalam bagi waris juga tadi contoh-contoh jelas ya kan, harus dapat porsi, bahkan porsinya bisa dalam konteks ini kan mislu hadzil unsayain itu soal tanggung jawab. Istilahnya itu kalau laki-laki itu kan nanggung. Kalau nanggung itu banyak, ya pasti 2 ya kan. Kalau perempuan itu ngelek, ya ngelek itu paling berapa lah, ya kan. Bebannya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Tapi kalau laki-laki itu nanggung di depan di belakang itu, karena laki-laki harus membiayai ibu bapaknya, dan juga membiayai dirinya, membiayai juga adik perempuannya. Begitu dipersiapkan oleh Allah supaya ketika anak laki-laki ini dewasa, tentu porsinya ada. Begitu kan. Jadi sesuai itu adalah al-adalah warahmah, konsepnya itu kan. Laki-laki ya tidak disusahkan, ya diberikan keadilan. Ar-rahmah diberikan tentu saja didorong rahmat kepada kasih sayang kepada adik-adiknya, ibu bapaknya kan begitu. Jadi jangan salah melihat dari satu sisi saja. Lihat konsep adil itu bukan sama rata, sesuai kebutuhan berarti. Jadi al-adlu dan ar-rahim, adalah dan rahmah. Iya kan, adalah dan rahmah. Tuh, Allah.